Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Wahyuni. Saya dari kelas manajemen A, Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang dipekerjakannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Menurut Charles Babbage, mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Yang pertama, komputer merupakan hasil industri canggih yang bermanfaat. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan makan tempat. Sekarang bentuk kecil dengan kemampuan besar, kemampuan industri komponen elektronika tidak terlepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor, khususnya silikon. Manfaat komputer saat ini cukup beragam, mulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian, maupun untuk mengoperasikan program-program penyelesaian problem-problem ilmiah seperti industri dan bisnis. Di bidang industri, komputer telah dipergunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi. Misalnya, CNC, sebuah mesin serbaguna dalam mesin metal. Sehingga dapat kita jumpai berbagai produk industri logam yang bervariasi dan kita bayangkan sulit apabila dikerjakan secara manual. Inilah beberapa teknologi komputer yang telah dirilis tahun 2010. Jika dari bentuk dan kecanggihan, memang teknologi yang di tahun 2010 benar-benar sangat fantastis. Tribook dengan 3 konsep layar ultra bebas, yaitu 21 lebar layar. Ia juga memiliki sebuah 8 kali super drive, 1 TB hard disk, dan MacBook Pro Quad-core CPU, plus sebuah keyboard multi-touch trackpad. Cara bekerja komputer. Yang pertama, memori. Di sistem ini, memori adalah urutan byte yang dinomori seperti sel atau lubang burung dara. Masing-masing berisi sepotong kecil informasi, atau informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Yang kedua, ada proses. Unit pengolah pusat atau CPU
atau bisa dibilang Central Processing Unit. Berperan untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna komputer, mengolahnya bersama data-data yang ada di komputer. Yang ketiga, input dan output. 1 atau 0 membolehkan komputer mendapatkan informasi dari dunia luar dan menaruh hasil kerjanya di sana. Dapat berbentuk fisik atau hard copy atau non fisik atau soft copy. Yang keempat, ada instruksi. Perintah yang dibicarakan di atas bukan perintah seperti bahasa manusiawi. Komputer hanya mempunyai perintah sederhana dalam jumlah terbatas yang dirumuskan dengan baik. Ketiga, bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer terbagi atas dua bagian besar, yaitu perangkat keras. Di perangkat keras ini terdapat pemproses atau CPU sebagai unit yang mengolah data. Yang kedua, memori RAM, tempat menyimpan data sementara. Yang ketiga, hard drive. Yang keempat, perangkat masukan adalah proses oleh UPS seperti mouse, keyboard. Dan yang terakhir, perangkat keluaran, yaitu proses CPU seperti monitor, speaker, plotter, proyektor, dan printer. Dan yang kedua ada perangkat lunak. Di perangkat lunak ini ada sistem operasi. Yang biasa digunakan adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Dan di perangkat lunak juga ada program komputer. Program komputer ini merupakan aplikasi tambahan yang dipasang sesuai dengan sistem operasinya pada komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi digital. Digital informasi adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital, sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Informasi didigitalisasi dapat disajikan dalam bentuk teks, angka, audio, visual yang berisi tentang ideologi, sosial, keseharian, dan bisnis. Peralatan yang digunakan yaitu masyarakat menggunakan berbagai media yang dapat membawa informasi digital, antara lain yang pertama, komputer. Komputer yang merupakan hasil perkembangan teknologi dari mesin ketik. Dengan adanya perangkat keras dan perangkat lunak, informasi yang masuk ke dalam komputer akan mengalami komputasi sehingga berubah menjadi format digital. Yang kedua, telepon genggam atau telepon seluler, yang merupakan alat telekomunikasi pertama yang berkembang di dalam masyarakat. Bermula dari fitur sederhana melalui pertukaran suara. Saat ini, telepon genggam dapat menerima dan menghantarkan berbagai informasi digital seperti pesan teks, pesan suara, video, foto, dan surat elektronik. Contoh hasilnya, dengan adanya digitalisasi informasi, berbagai informasi digital mulai tersedia di berbagai sumber, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkauannya, seperti dalam bentuk OPAC atau Online Public Access Catalog. Merupakan bentuk katalog yang diakses dalam jaringan internet di mana masyarakat bisa menentukan informasi bibliografis mengenai koleksi katalog. Yang kedua, e-jurnal atau electronic journal, merupakan jurnal yang diterbitkan di dalam jaringan internet dalam format digital. Yang ketiga, e-book atau electronic book,
merupakan buku yang diterbitkan di dalam jaringan internet dalam format digital. Yang keempat, a publication merupakan sarana publikasi yang diproduksi dalam format digital, seperti a clipping atau a electronic clipping. Yang kelima, online database merupakan basis data yang menyediakan berbagai data. Yang keenam, directories and search tools merupakan perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk pencarian sumber informasi yang disusun sedemikian. Informasi digital memiliki efek negatif dan efek positif. Efek positifnya yang pertama, memajukan dunia bisnis. Yang kedua, menumbuhkan industri kreatif. Dan efek negatifnya yaitu 1. Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak tepat. Yang kedua, menyebarkan sesuatu demi kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Demikian dari saya yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.